you bless me, yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Fadila dari Program Studi Pariwisata Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional. Izinkan saya untuk mempresentasikan hukum bisnis pariwisata beserta fungsinya guna untuk melengkapi nilai ujian tengah semester hukum bisnis pariwisata. Sebelum saya akan menjelaskan apa itu pariwisata. Pariwisata adalah suatu perjalanan wisata yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeliling-keliling, baik secara terencana maupun tidak terencana, yang dapat menghasilkan pengalaman total bagi pelakunya. Sedangkan hukum bisnis merupakan suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur berjalannya proses berdagang atau industri atau penjualan suatu perdagangan seperti itu. Nah, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dan entrepreneur dalam resiko dan usaha tertentu dengan motif mendapatkan keuntungan tertentu pula. Adapun fungsi dari hukum bisnis yaitu yang pertama menjadi sumber informasi, dan yang kedua pelaku bisnis ini juga jadi tahu nih apa hak dan kewajibannya. Jadi dia wajib mendapatkan apa, haknya tuh apa aja, terus mereka juga wajib melakukan apa seperti itu. Terus yang ketiga, agar untuk bisa mewujudkan suatu watak dan perilaku suatu kegiatan bisnis atau juga suatu kegiatan usaha yang adil, jujur, wajar, sehat, dan dinamis. Hukum bisnis juga memiliki tujuan. Yang pertama, menjadi penjamin. Nah, yang berfungsi sebagai keamanan mekanisme pasar yang efektif dan efisien. Yang kedua, menjadi suatu pelindung dari berbagai jenis usaha, khususnya pada usaha kecil atau UKM seperti itu. Yang ketiga, menjadi pembantu perbaikan pada suatu sistem keuangan dan juga sistem perbankan yang ada di Indonesia. Yang keempat, menjadi pemberi suatu perlindungan bagi para pelaku ekonomi dan juga para pelaku bisnis. Yang kelima, menjadi perwujudan dari sebuah bisnis yang aman dan juga adil untuk seluruh para pelaku bisnis. Sumber hukum bisnis berdasarkan undang-undang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada KUH Perdata atau hukum perdata. Hukum perdata ini contohnya kayak perjanjian kontrak, terus hak kebendaan, dan sebagai sumber di mana terjadinya bisnis. Terus yang kedua ada hukum dagang atau KUH dagang. Hukum dagang misalnya seperti kewajiban pembukuan, terus perusahaan persekutuan, kayak contohnya firma, CV, asuransi, pengangkutan, surat berharga, dan pedagang perantara, keagenan atau distributor dan sebagainya. Itu. Terus ada juga hukum publik atau pidana ekonomi atau KUH pidana. Nah, kalau hukum publik yakni yang mempunyai contohnya kejahatan-kejahatan di bidang ekonomi atau bisnis seperti penyeludupan, illegal lodging, dan korupsi dan sebagainya seperti itu. Serta peraturan lainnya di luar KUH Perdata, KUHP, serta KUHD. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Salam. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share buat teman-teman kalian. Terima kasih.